Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nailu Syifa. Di sini mari kita belajar bersama-sama tentang materi puasa wajib dan puasa sunnah. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa mendapatkan pertolongan serta rahmat dan inayahnya, dan kita mendapat ilmu yang manfaat dan barokah. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Cukup. Baik, selanjutnya saya mau mengabsen terlebih dahulu untuk mengecek daftar kehadiran teman-teman siswa semuanya. Ahmad Zulal Amali, Misbahus Surur, Muhasil Walimar, Handiko Widianto, Muhammad Afisina Sanjaya. Baik, semuanya sudah bergabung dan hadir di pembelajaran kali ini. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran kali ini, yaitu yang pertama adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kita dapat memahami ketentuan puasa wajib dan puasa sunnah. Yang ketiga, kita dapat menganalisis ketentuan ibadah puasa wajib dan puasa sunnah. Yang keempat, kita dapat menyajikan hasil analisis tentang ibadah puasa wajib dan puasa sunnah. Setelah itu, dalam puasa wajib dan puasa sunnah terdapat peta konsep dalam materi ini, yaitu dimulai dengan ketentuan puasa yang di dalamnya berisi tentang pengertian, hukum, dalil, syarat, rukun, hal-hal yang membatalkan puasa, dan hal-hal yang dimakruhkan dalam puasa. Puasa tersendiri dibagi menjadi dua, puasa wajib dan puasa sunnah pada pertemuan kali ini. Dan di bawahnya yaitu adalah hikmah puasa serta akhlak mulia. Langsung saja pada materi puasa wajib dan puasa sunnah. Yang pertama adalah ketentuan puasa. Di sini disajikan gambar dua orang anak yang sedang menahan lapar karena sedang berpuasa. Nah, puasa tersendiri dari bahasa Arab yaitu siam atau saum, yang berarti menahan atau mencegah. Sedangkan menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, disertai dengan niat, syarat, dan rukun tertentu. Jadi puasa itu adalah menahan dan mencegah diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 183. Agar ibadah puasa kita yang lakukan sah dan bernilai pahala, maka kita harus mengetahui syarat dan rukunnya. Bagian kedua ini membahas tentang syarat puasa. Dalam puasa ada dua syarat yang harus kita lakukan, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Yang pertama adalah syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa ialah segala sesuatu yang menyebabkan seseorang diwajibkan melakukan puasa. Muslim yang belum memenuhi syarat wajib puasa, maka dia belum dikenai kewajiban untuk mengerjakan puasa wajib. Adapun yang termasuk syarat wajib puasa antara lain, pertama adalah Islam, kedua adalah balik, yang ketiga adalah berakal sehat,
Yang keempat adalah mampu untuk melakukannya. Yang kelima, suci dari haid dan nifas khusus bagi kaum wanita. Yang keenam, menetap atau mukim. Selanjutnya adalah syarat sah puasa. Syarat sah puasa adalah kondisi yang harus dipenuhi oleh seseorang agar puasanya sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat sah puasa sendiri antara lain pertama adalah Islam, dua adalah mumayyiz, bisa membedakan antara hal yang baik dengan hal yang buruk. Yang ketiga adalah suci dari haid dan nifas. Yang keempat, berpuasa bukan pada hari-hari yang diharamkan. Dan untuk puasa yang diharamkan nanti ada pembahasannya tersendiri setelah pembelajaran kali ini. Gitu. Ketiga, rukun puasa. Pada waktu kita berpuasa, ada dua rukun yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama adalah niat untuk menyengaja berpuasa. Niat puasa sendiri adalah kesengajaan di dalam hati untuk menjalankan puasa semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa tanpa adanya niat maka tidak bisa dikatakan sebagai puasa. Untuk puasa wajib, maka kita harus berniat sebelum datangnya fajar. Atau lumrahnya kalau sekarang yang kita lakukan adalah niatnya itu dilakukan setelah sholat tarawih berjamaah yang dipimpin oleh imamnya, agar menjaga-jaga atau apabila lupa niat sebelum sahur itu. Sementara itu untuk puasa sunnah, niat boleh dilakukan setelah terbitnya fajar dengan syarat kita belum melakukan perbuatan-perbuatan membatalkan puasa seperti makan, minum, berhubungan suami istri, dan lain-lain. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang tidak berniat sebelum fajar, maka puasanya tidak sah. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, dan An-Nasai. Rukun yang kedua adalah meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa, dimulai dari terbitnya fajar hingga matahari terbenam. Jadi dari terbitnya fajar atau setelah sahur itu, lebih tepatnya setelah imsak, teman-teman dilarang untuk makan, minum, atau berhubungan dengan suami istri bagi yang sudah mempunyai. Itu haram dilakukan karena dapat membatalkan puasa. Yang keempat adalah sunnah puasa. Selain melaksanakan hal yang wajib, kita juga dianjurkan melaksanakan amalan-amalan sunnah untuk mendapatkan kesempurnaan ibadah puasa. Adapun amalan-amalan sunnah tersebut antara lain makan sahur. Makan sahur ini bertujuan agar kita kuat menjalankan ibadah puasa. Sahur ini disunahkan karena ada keberkahan di dalamnya. Sebagaimana sabda Rasulullah, makan sahurlah kamu, sesungguhnya makan sahur itu terdapat keberkahan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang kedua adalah mengakhirkan makan sahur pada waktunya. Yang ketiga adalah menyegerakan berbuka setelah waktu maghrib tiba. Disunahkan berbuka dengan makanan yang manis-manis seperti kurma segar atau kurma matang dengan bilangan yang ganjil, 3 contohnya biasanya. Jika tidak ada maka dengan air putih pun sudah cukup. Kemudian melaksanakan sholat maghrib. Yang keempat adalah membaca doa ketika berpuasa. Berdoa saat berbuka berpuasa merupakan sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW. Salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa adalah menjelang berbuka atau saat berbuka puasa. Jadi sebelum kita berbuka, alangkah baiknya terlebih dahulu untuk berdoa agar yang kita makan itu menjadi berkah. Yang kelima adalah memberi buka puasa, taftir shaim. Hendaknya kita berusaha untuk selalu memberikan iftar, berbuka bagi mereka yang berpuasa, walaupun hanya seteguk air ataupun sebutir kurma. Nah, hal ini lumrah ya kita temui di bulan Ramadan terutama ya. Orang-orang banyak yang membagikan takjil di jalan-jalan kepada orang-orang yang sedang pulang dari kantor dan
kepada orang-orang yang lebih membutuhkan lah baiknya. Selanjutnya adalah sunnah meninggalkan hal-hal yang menghilangkan nilai puasa seperti berdusta, berkunjing, adu domba, berbicara sia-sia dan jorok, serta larangan-larangan Islam lainnya sehingga terbentuk ketakwaan. Inilah tujuan dari ibadah puasa. Jadi ketika kita sedang berpuasa, alangkah baiknya kita menjauhi hal-hal yang berhubungan dengan maksiat seperti berbohong atau ghibah atau berbicara yang tidak, maka itu dapat mengurangi atau sia-sia gitu loh puasa yang Anda telah lakukan, karena pahala-pahala yang Anda dapat tertutupi dengan hal-hal yang tidak baik seperti itu. Yang selanjutnya adalah memperbanyak amal soleh, terutama membaca Al-Quran dan bersedekah. Nah, dalam hal ini biasanya kalau puasa kan pada malas-malasan, tidur-tiduran, alasannya alah nanti kalau nggak tidur puasanya nggak kuat. Nah itu salah itu. Menurut saya itu perbuatan sia-sia ya, karena puasa itu adalah kita itu mencari keberkahan pada bulan tersebut. Pahala kita itu ditingkat-tingkatkan. Maka dari itu lebih baik kita memanfaatkan momen itu untuk mencari pahala yang sebanyak-banyaknya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang terakhir adalah iktikaf, adalah berdiam diri di masjid untuk beribadah kepada Allah. Rasulullah SAW selalu beriktikaf, terutama pada 10 malam terakhir, dan para istrinya juga ikut iktikaf bersamanya. Secara khusus materi tentang iktikaf akan dibahas pada babnya tersendiri. Dalam sunnah puasa ini hal-halnya tuh sangat banyak ya. Jadi sunnah ini dilaksanakan untuk melengkapi pahala-pahala yang dilaksanakan saat kita menunaikan kewajiban saat berpuasa. Maka dari itu alangkah baiknya saat kita sedang berpuasa, selain kita melakukan hal wajib, niat dan menahan rasa lapar dan hal-hal yang membatalkan puasa, kita bisa menyambi atau menambahkan hal-hal sunnah tersebut agar pahala kita itu lebih banyak dan lebih bermanfaat saja begitu. Nomor 5, hal-hal yang dimakruhkan ketika puasa. Ketika kita sedang berpuasa, ada hal-hal yang makruh dilakukan meskipun tidak sampai membatalkan puasa tersebut. Antara lain, 1. Berkumur-kumur yang berlebihan. 2. Menyikat gigi, bersiwak setelah tergelincirnya matahari. Dalam sikat gigi dan bersiwak, kalau sebelum lingsirnya matahari ke barat, itu tidak apa-apa. Akan tetapi kalau sudah bergeser ke arah barat atau setelah azan duhur, itu maka hukumnya menjadi makruh sikat gigi dan bersiwak itu. Yang ketiga adalah mencicipi makanan walaupun tidak ditelan. Yang keempat adalah memperbanyak tidur ketika berpuasa dan berbekam atau disuntik. Yang keenam, sengaja melambatkan berbuka padahal sudah tiba waktunya. Nomor 6, hal-hal yang membatalkan puasa. Saat kamu berpuasa, berhati-hatilah jangan sampai melakukan sesuatu yang dapat membatalkan ibadah tersebut. Adapun beberapa hal yang dapat membatalkan puasa antara lain: 1. Tentu saja makan dan minum dengan sengaja. Kalau tidak sengaja bagaimana, Pak? Ya, kalau lupa itu enggak apa-apa, selaginya kalau dia sudah ingat, dia langsung memuntahkan makanan yang sudah dimakan tersebut. Kalau dia kelihatannya pura-pura lupa, nah itu sendiri lagi, itu namanya bohong. Yang kedua adalah murtad atau keluar dari agama Islam. Jadi kalau puasa dia keluar agama Islam, contoh dia pindah ke agama Kristen, maka hukum puasanya adalah batal. Yang ketiga adalah muntah dengan sengaja. Yang keempat, bersetubuh atau melakukan hubungan istri pada siang hari. Yang kelima, keluar darah haid atau nifas untuk kaum perempuan.
Yang keenam, keluar air mani secara disengaja. Nomor 7, merubah niat puasa. Seperti merubah niat puasa di sini mungkin dimaksudkan seperti niatnya itu tidak karena Allah. Niatnya itu karena lain-lain, tidak karena Allah, maka itu dilarang dan puasanya pun tidak sah. Seperti itu pemahaman saya. Nomor 8, hilang akal karena mabuk, pingsan atau gila. Kalau di sini maksudnya itu pada saat dia berpuasa, dia ujuk-ujuk gila, akalnya hilang, maka hukum puasa orang tersebut adalah batal. Selanjutnya adalah hal-hal yang membolehkan tidak berpuasa. Melaksanakan puasa di bulan Ramadan merupakan kewajiban setiap muslim yang tidak boleh ditinggalkan. Namun karena halangan atau uzur tertentu, ada yang tidak dapat melaksanakannya. Kesulitan-kesulitan yang menghalangi puasa ini disebut dengan udzur syar'i. Orang yang mendapat halangan atau udzur tersebut diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Halangan yang menyebabkan puasa Ramadan dikodok pada hari-hari lain yaitu boleh tidak berpuasa tetapi harus mengkodok puasanya pada hari lain. Jadi pada bulan Ramadan dia mendapatkan udzur syar'i, maka dia bisa tidak berpuasa, akan tetapi dia mengkodoknya pada lain hari, seperti itu. Pertama, orang yang boleh melakukan puasa, mengkodok puasanya yaitu adalah orang yang sakit. Jika dipaksakan puasanya, sakitnya akan bertambah parah dan mereka boleh membatalkan puasanya. Yang kedua adalah orang yang sedang dalam perjalanan baik atau musafir. Jika berpuasa yang bersangkutan akan menemui kesukaran, jarak perjalanan yang diperbolehkan untuk membatalkan puasa yang akan dikodok adalah sama dengan jaraknya untuk memperbolehkan qashar sholat. Hal ini seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 184 yang artinya, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 184. Selanjutnya, orang yang dapat mengkodok puasa adalah khusus bagi wanita haid dan nifas yang merupakan halangan berpuasa untuk diwajibkan mengkodok pada lain hari. Bahkan orang yang sedang haid atau nifas haram baginya untuk berpuasa. Hukumnya saja sudah berganti menjadi haram untuk berpuasa bagi wanita haid dan nifas. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah, kami sedang haid di masa Rasulullah, maka kami disuruh untuk mengkodok puasa, tetapi tidak disuruh untuk mengkodok sholat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Selanjutnya adalah boleh tidak berpuasa, akan tetapi harus mengganti dengan membayar fidyah, yaitu semua halangan yang membuat seorang tidak sanggup melaksanakan puasa. Jadi apabila ada seorang yang tidak kuat menggantikan puasanya di lain hari, dia boleh menggantikannya dengan membayar denda atau fidyah yang telah ditentukan. Orang yang dapat melakukan hal ini adalah pertama, orang yang telah lanjut usia atau telah sangat tua. Yang kedua, sakit menahun sehingga tidak mungkin dapat mengkodok puasa di hari-hari lain. Yang ketiga adalah ibu yang sedang hamil. Yang keempat, ibu yang sedang menyusui anak. Yang kelima, orang yang pekerjaannya tidak memungkinkan untuk berpuasa dan tidak dapat mengkodok di lain hari.
Ukuran fidyah yang diberikan ialah semisal dengan kebutuhan makan selama 1 hari, yaitu sekitar 3/4 liter bahan pokok. Bagi wanita hamil atau yang sedang menyusui anak, ulama dalam mazhab Syafi'i berpandangan sebagai berikut. Pertama, kalau mereka takut puasa dan akan mengganggu kesehatan dirinya sendiri, maka wajib mengqadha seperti orang sakit. Yang kedua, kalau mereka takut puasa akan mengganggu kesehatan dirinya dan anaknya, maka wajib mengqadha seperti jika dia hanya takut terganggu kesehatannya diri sendiri. Yang ketiga, kalau mereka takut puasa akan mengganggu anaknya, maka wajib qadha dan membayar fidyah. Dengan melaksanakan dan mengetahui ketentuan-ketentuan dalam ibadah puasa wajib dan sunnah, maka kita dapat mendapatkan banyak manfaat, terutama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya, dengan kita melaksanakan puasa dan mengetahui ketentuan-ketentuannya, kita dapat meningkatkan kualitas iman kita, menghapus kesalahan, mengendalikan syahwat, memperbanyak sedekah, menyempurnakan ketaatan, meningkatkan rasa syukur dan mendekatkan diri kepada Allah, serta mencegah diri dari hal-hal yang berbau maksiat. Sekian materi pada kali ini. Selanjutnya akan saya beri beberapa soal pengayaan untuk menguji pengetahuan Anda. Yang pertama, soalnya adalah jelaskan pengertian puasa menurut bahasa dan istilah. Yang kedua, tuliskan ayat yang menerangkan tentang kewajiban melaksanakan puasa bagi setiap muslim. Yang ketiga, bagaimana ketentuan niat puasa sunnah. Yang keempat, sebutkan hal-hal yang dimakruhkan ketika sedang berpuasa. Yang kelima adalah soal analisis atau soal cerita. Jadi nanti Anda jawabnya dengan mengasih jawaban beserta analisisnya gitu. Saat berpuasa, Syihabuddin berenang di kolam renang. Selain berenang, ia juga menyelam. Namun, tanpa dia sadari, ia menelan air tanpa disengaja. Bagaimana hukum puasa yang dilakukan oleh Syihabuddin? Nah, silakan Anda menjawab batal atau tidak disertai dengan penjelasan Anda masing-masing. Baik, sekedar informasi, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam puasa yang ada 4, yaitu puasa wajib, puasa sunnah, puasa makruh, dan puasa haram. Diharapkan untuk teman-teman siswa dapat mempelajarinya terlebih dahulu agar saat pembelajaran nanti tidak hanya mendengarkan saja, akan tetapi dapat menyampaikan pendapatnya masing-masing, seperti itu. Dan diharapkan juga teman-teman untuk selalu menjaga kesehatannya, apalagi di masa-masa yang seperti ini, di masa pandemi yang situasinya sangat tidak karuan. Semoga kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah agar selalu bisa bertemu. Baik, sekedar informasi, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam puasa yang ada 4, yaitu puasa wajib, puasa sunnah, puasa makruh, dan puasa haram. Diharapkan untuk teman-teman siswa dapat mempelajarinya terlebih dahulu agar saat pembelajaran nanti tidak hanya mendengarkan saja, akan tetapi dapat menyampaikan pendapatnya masing-masing, seperti itu. Dan diharapkan juga teman-teman untuk selalu menjaga kesehatannya, apalagi di masa-masa yang seperti ini, di masa pandemi yang situasinya sangat tidak karuan. Semoga kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah agar selalu bisa bertemu.
Baik teman-teman semuanya, saya cukupkan pertemuan kita kali ini tentang pembelajaran materi fikih bab puasa wajib dan puasa sunnah. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya pada kehidupan sehari-hari. Mari kita tutup dengan bacaan sholawat, salam serta hamdalah. Semoga kita mendapatkan ilmu manfaat dan barokah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.